Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. hari ini Senin. hari Senin. Hari ini sengaja Ustadz masuk hari ini untuk memberitahukan kepada semua anak-anak proses pembelajaran taklim kita, proses pembelajaran tahfizul Quran kita, proses pembelajaran di tahfiz ini, supaya semua anak-anak mengikuti kegiatan yang ada, mengikuti peraturan yang ada. Paham? 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 Yang main-main nanti Ustadz coret mukonya. Ya. Siapa yang main-main nanti Ustadz coret mukonya pakai spidol. Buat di konengnya. Ini permanen. Nah, permanen tuh nggak bisa hilang. Jadi siapa yang main-main nanti Ustadz coret mukonya, Ustadz cubit-cubit ya. Jangan main. Kita hari ini belajar agama. Belajar agama. Ustaz, Sebelum ini dihafal. apa itu? Ini doa keluar kamar. Ya, nanti. Itu sana. Udah? Semuanya bawa buku tulis. Bawa. Kalau bawa buku tulis, keluarkan bukunya sama pulpennya. Nanti sekiranya yang penting yang Ustadz sampaikan ditulis. Paham? Setiap yang penting Ustadz sampaikan ditulis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Bibi, ini nanti ada anak baru tuh yang laki-laki. Nah, itu nanti tes dulu sampai mana hafalan dia. Laki-laki anak baru. Hah? Bosa. Tidak bosa bona lah. Bayo-bayo siapa ripai juga. Ya? Tes dulu ngaji. Ayo tes dulu hafalan sampai mana, karena dia ingin ngetes apa, lanjut hafalan dia, ya. Anisya. Panggilan kau. Sampai mana tadi saya sampaikan? Sampai kalau Ustaz memberitahu. Ya. Kalau Ustadz bilang tulis, tulis. Hari ini kita belajar sejarah. Belajar sejarah Islam. Belajar sejarah Dengar suara Ustadz, dengar. Dengar suara Ustadz. Jelas? Jelas? Betul? Ada satu momen yang penting di dalam agama Islam, dan momen itu menjadi salah satu termaksud yang paling besar berpengaruh dalam peradaban Islam. Ngerti? Hah? Ada momen satu yang penting
yang momen ini menjadi salah satu pengaruh besar dalam peradaban Islam. Apa itu? Dakwah jelas. Dakwah itu memang sudah kewajiban, ya kan? Kewajiban bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Dakwah itu begitu. Tapi ada momen penting, kejadian yang penting yang menjadi pengaruh besar dalam peradaban agama Apa itu? Siapa yang tahu? Apa? Qazi? Apa? Siapa yang tahu? Yang tahu saya kasih duit jajan. Siapa yang tahu? Apa? Agama Islam. Bukan. Yang tahu Ustaz kasih duit jajan. Tadi aku Ustaz, tahu Bang Ustaz. 5.000. Ustaz, Ustaz. Tapi jajan tapi masih ada kan Ustaz dah. Iya. Iya. Ya. Momen yang penting yang menjadi pengaruh dalam peradaban Islam. Ustaz perjelaskan lagi, tunggu. Kejadian yang penting, kejadian, tahu kejadian kan? Perihal yang penting yang pernah terjadi di dalam Islam menjadi satu pengaruh yang besar dalam peradaban Islam. Kiamat dan Bukan kiamat. ini salat Isya. Kan? Udah nyerah? Oh, Ustaz, belum. Menyerah? Udah, Ustaz kira sampai 3. Kalau nggak tahu berarti nyerah. Duduk situ. Salat sunnah. 1, Salat 2, Ustaz, corona. 3. Oke. Nggak ada yang tahu kan? Apa? Lupa yang belum. Nggak. Batal. Nanti saya kasih pertanyaan lagi. Ini Ustaz masukkan dulu. Nggak. Momen atau kejadian penting itu yang berpengaruh dalam peradaban Islam adalah hijrah. Hijrah tuh tahu. Hijrah. Tobat. Tahu hijrah? Tobat. Hijrah ini artinya berpindah dari satu ke satu. Bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa artinya berpindah dari satu kondisi, satu situasi, satu keadaan kepada keadaan kondisi situasi yang lebih baik. Contoh. Contoh. Ini Ustaz kasih contoh. Hijrah itu contohnya misalnya Ini tahu. Misalnya Ustadz hijrah dari Pangkalan ke Bagan Dalam, contoh. Ustadz hijrah dari Pangkalan ke Bagan Dalam. Itu apa maksudnya? Ini Pindah, berpindah. Dan hijrah itu bisa disebutkan pindahnya hijrah karena merubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Contoh, kenapa Ustadz pindah dari Pangkalan ke Bagan Dalam? Contoh, karena Ustadz di Pangkalan selalu dihina, selalu dicaci maki, selalu dimusuhi, selalu difitnah-fitnah. Jadi Ustadz hijrah ke Bagan Dalam untuk memperbaiki kondisi itu namanya hijrah. Dan Nabi Muhammad SAW pernah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa Nabi pindah dari kota Mekah ke Madinah? Karena di sana nggak banyak penyakit lah. Ya, karena saat Nabi di kota Mekah, Nabi jadi hinaan, jadi bulian, difitnah, dicaci maki, bahkan dipukul, disiksa, menderita. Nabi hidup di Makkah. Makanya Nabi hijrah ke kota Madinah. untuk apa? Memperbaiki. Bukan masa depan, betul. Memperbaiki kondisi situasi menjadi yang lebih baik. Itulah makna paham Abdi, paham kan? Nanti saya tanya tak tahu, tengok coret ya. Yang perempuan paham?
Anak-anak Ustadz yang cantik-cantik paham? Paham? Paham. Yang laki-laki yang ganteng-ganteng paham? Sok ganteng kau paham gitu dia. Sok ganteng darapa. Pati sok ganteng paham gitu. Elok macam rapa, sonyop aja dia ya. Karena merasa tak ganteng gitu. Ganteng. Oke, Ustaz lanjut. Bisa Ustaz lanjut? Mengerti makna hijrah tadi? Mengerti. Nah, jadi jangan lupa catat. Tulis sambil catat. Hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah adalah berpindah satu kondisi yang buruk kepada kondisi yang lebih baik. Itu hijrah. Contoh lagi. Orang contoh. Misalnya si Randy. Randy selama ini dia tidak pernah sholat. Misal. Contoh, kan Ustaz bilang contoh. Contohnya si Randy tak pernah sholat, puasa tidak, kojonya buat jahat. Contoh, bukan betul. Itu contoh. Kemudian Randy hijrah ke kondisi yang lebih baik. Randy mulai sholat, tak pernah tinggal, mengaji, puasa. Itu namanya Randy sedang hijrah. Hijrah itu bisa juga artinya taubat. Tapi tidak cocok taubat. Yang lebih tepat itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Itulah makna Paham? Oke. Kemudian tadi Ustadz bilang Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. karena kondisi yang buruk. Artinya Nabi hidup di kota Mekah merasa tidak nyaman. Nabi hidup di kota Mekah menderita sebelum hijrah. Ada satu peristiwa yang ingin Ustadz sampaikan saat Nabi hijrah, peristiwa yang sangat dibilang sangat baik untuk kita jadikan sebagai contoh. Jadi Nabi hijrah bersama siapa? Ayahnya dan ibunda. Bukan. Bukan. Nabi ya bukan yang bisa menjawab Ustadz kasih 5.000. Nabi hijrah bersama dengan Muhammad. Bininya Ustaz. Nabi itu Muhammad. Kenapa pindah sama Muhammad lagi? Nabi Muhammad. Salah. Ustaz 3. Nabi Muhammad bersama istri. Bukan. Bukan. Nabi Isa pula. Bersama teman-teman. Iya, siapa nama sahabat Nabi itu temannya itu? Itu tahu kok Nabi kali. Bukan, itu atuk dia. Itu nama apa dia? Ustadz kira sampai 3 enggak tahu, masuk kantung lagi. 1. Siapa yang tahu? 2. Nabi tahu. 3. Nabi. Apa? Siapa yang tahu? Enggak ada. Habis? Dah, habis apa? Nabi enggak tahu. Dah, habis. Nabi hijrah pergi di malam hari bersama Abu Bakar. Paham? Abu Bakar ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi, usia dia 1 tahun di bawah Nabi. Nabi hijrah, duduk. Nabi hijrah saat Nabi berumur 52 Tahu. maka usia Abu Bakar 51 tahun. Beda setahun sama Nabi Muhammad. Umur Abu Bakar dengan Nabi Muhammad. Ustaz, kepala apa? Kisah kenapa? Mana? Sampai ada. Apa yang terjadi di malam hari saat Nabi sebelum hijrah? Tersambar
Betul. Ah, salah berarti sama. Jadi Ustadz ceritakan dulu. Ustadz ceritakan dulu. Udah dia biarkan. Ustadz ceritakan dulu. Jadi malam itu Nabi hijrah tepatnya di hari Jumat. Kamis. Nabi hijrah tepatnya di hari Kamis. Apa tinggal kurang satu ini. Mengapa Nabi hijrah tadi? Karena Nabi ingin dibunuh. Siapa yang membunuh Nabi? Yang ingin membunuh Nabi? Temannya. Dah biar. Musuhnya. Musuh. Siapa musuhnya Nabi? Lupa apa dah? Abu Talib. Abu Jamil. Abu Jahal, Abu Lahab. Lain bilang Abu Jahal. Lah Abu apa lagi? Abu Abu Janda. Janda. Abu Janda. Kalau dia masih ada di zaman Nabi, jadi musuh Nabi tuh. Abu Janda tuh. Sudah? Bukan malaikat. Bukan malaikat tiba. Jadi Nabi karena situasi Nabi ingin dibunuh. Nabi ingin dibunuh oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Ya? Abu Lahab. Ingin dibunuh. Jadi malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, malam ini kau hijrah ke kota Madinah. Tinggalkan kota Mekah malam ini karena setiap suku-suku yang ada di Arab mengutus satu orang yang paling kuat, yang paling berani. Setiap suku kurang lebih ada 30 suku. Setiap suku itu mengutus satu pria yang kuat, gagah, berani untuk membunuh Nabi. Maka malam itu, sebelum malam itu, Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib. Ali ini adalah menantu Nabi. Apa Menantu Nabi, anak Nabi Apa nikah dengan Fatimah. Dah. Jadi Nabi suruh Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali," kata Nabi, "malam ini aku mau hijrah ke kota Madinah. Aku ingin dibunuh. Makanya aku hijrah." Ya, aku ingin dibunuh, kata Nabi. Jadi malam ini kau tidur di tempat tidurku menggantikan posisiku. Ini jadi pertanyaan. Gini contoh Ustadz nih mau dibunuh. Jangan diaminkan. Kalian jahat pula amin kan, jangan. Janganlah. Contoh Ustadz mau dibunuh malam ini. Jadi Ustadz panggil si Abdi. Abdi kan sahabat Ustadz. Contoh. Jadi Abdi, malam ini Ustadz mau hijrah karena Ustadz mau dibunuh malam ini. Setiap gang nih mengutus satu orang, ada 30 gang mengutus satu orang untuk menikam membunuh Ustadz malam nih. Jadi kau tidur di tempat tidur Ustadz nanti malam yo. Abdi ondak tidak? Ondak tidak. Kalau Abdi tidur di tempat tidur Ustadz, berarti Abdi yang kono bunuh. Cocok Ustaz. Ondak tidak Abdi tidur di tempat tidur Ustadz? Kau ondak kan putra? Ondak tidak? Ondak. Kenapa kau ondak? Tak apa. Apa Ustaz? Ondak. Nabi itu Ustaz. Karena membela Nabi Ustadz contoh, karena membela Ustadz. Ali bin Abi Thalib pun mau dia menggantikan posisi tempat tidur Nabi Muhammad karena Ali cinta kepada Nabi Muhammad. Biarlah aku mati asalkan Nabi masih meneruskan dakwah itu. Jadi begitu. Jadi pesan pentingnya yang ingin Ustadz sampaikan dalam hidup ini, hidup kita ini, kita butuh namanya teman. Kita butuh sahabat, kawan.
Yang untuk Tapi kawannya tuh yang rela mati demi kita. inilah sahabat yang paling bagus, teman yang paling bagus. Ada kawan kalian macam tuh? Siapa? Aku. Mendongki, mendongki itu kawan sepuh hau nama tuh. Aduh. Ustaz, aku ada sahabat aku Ustaz, tapi jahat Ustaz. Berarti bukan sahabat. Aduh. Kawan. Kalau dia dikatakan, dengar. Dia dikatakan sahabat, dengar dulu, dengar Ustaz. Dia disebut sahabat karena sahabat ini artinya yang pertama membenarkan yang tidak betul. membenarkan yang benar. Membenarkan yang benar. Dia itu membela yang benar. Itu tadi rela berkorban untuk kebenaran. Itulah sahabat itu. Sesungguhnya. Kalau putra punya kawan, putra ini betul, benar. Kemudian Rapa membela putra dalam kebenaran, maka Rapa ini sahabat putra. Kalau putra eboh kono cagil sama Rapa, berarti bukan sahabat. Emang cagil aku. Nah, berarti bukan sahabat, itu belum sahabat namanya. Mati dulu Ustaz. Hah? Mati ya Ustaz. Kalau dia sahabat tuh dia rela demi kawannya tuh. Kawan contoh, kawannya kehilangan duit. Kehilangan duit kawannya nih. Ganti pakai duit awak. Iya. Aduh jajan kita 5.000. Kawan tadi hilang duit. Kasihkan separuh duit jajan tadi. Nah, untuk kau hari ini. Ini baru sahabat. Ada yang macam gitu? Ada mana Ustaz? Ada mana? Siapa? Abdillah. Abdillah mana? Ustaz, aku ayah jualan kue. Jadi itulah sahabat namanya. Kalau ada kawan yang macam itu, pegang kawan itu, kawani dia sampai mati. Ya, tapi jangan itu aja. Masalah duit aja berkawan, jangan. Tengok yang lain. Saat kita lagi ada kesedihan, saat menderita sakit, kawan tuh menjongok apa tidak? Jongok kan? Kalau dia apa tak perlu kasih. Dia kan tahu mak awak. Ustaz mana? Pandai-pandai dia lah tu. Pandai-pandai dia lah tu. Udah, itulah arti sahabat. Jadi dalam Islam ini, dalam peristiwa hijrah tadi, ada pengorbanan sahabat-sahabat, nyawanya ditaruhkan untuk Nabi Muhammad. Yang pertama Ali, siap menggantikan tempat tidur Nabi malam itu supaya Nabi hidup. Yang kedua, siapa tadi sahabatnya? Abu Bakar. Jadi Nabi bersama Abu Bakar, duduk rapi. Nabi bersama Abu Bakar sudah pergi hijrah malam itu. Jadi mereka ini dikejar-kejar, bersembunyi di gua. Bersembunyi Nabi di satu gua. Jadi apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, tunggu dulu. Kau jangan masuk, biar aku masuk dulu. Kenapa Abu Bakar bilang biar aku masuk dulu? Kau nanti. Takut dia entah ada apa. Abu Bakar khawatir nanti mana tahu ada binatang buas, ada ular, ada apa kalajengking, serigala, apa kelilawar, kucing tidak ya, kelilawar tak apa. Jadi kata Abu Bakar, ya Rasulullah, biar aku yang masuk ke dalam gua nih, kau tunggu di luar. Nanti kalau di dalam sudah ku tengok sudah aman, tidak ada hewan-hewan buas, binatang yang mengerikan, baru kau boleh masuk. Ini namanya sahabat. Artinya, ya Rasulullah, biar aku masuk. Kalaupun ada nanti harimau, biar aku yang diterkam harimau, jangan kau. Gitu. Biar Rasulullah, biar aku masuk. Kalau ada nanti nago pula. Kalau ada nanti kalajengking segala macam, biar aku ada ular, biar aku yang dipatuk, jangan kau ya Rasulullah. Inilah sahabat. Paham? Hebat tidak perjuangan Abu Bakar sama Ali tadi? Ustaz, kalau kucing menggigit
Ali. Ali bin Abi Thalib. Hebat perjuangan dia, pengorbanan untuk Nabi Muhammad. Hebat kan? Setelah itu masuklah ke dalam gua tadi. Ternyata Ada beberapa lubang yang belum sempat ditutup sama Abu Bakar. Jadi masuk Rasulullah, tempatnya tuh kecil betul, sempit betul. Begoleklah Rasulullah, kepalanya diletak di atas paha Abu Bakar. Golek Abu Bakar gini dia. Goleklah Rasulullah di sini. Kepala Nabi di paha Abu Bakar. Jadi ada lubang satu tadi yang belum tertutup. Ditutupnya lah lubang tu pakai tangannya. Dia khawatir nanti keluar ulah tahap dari lubang tu, tutup gini. Ali kono patuk tangan Abu Bakar tadi samula. Lubang ulah ditutup pakai tangan, dipatuk. Puap. Kono patuk tangan Abu Bakar. Apa rasa tu? sakit. Siapa kono patuk ulah? Iyalah. Abu Bakar. Menggigil Abu Bakar. Jangan dipegang itu. Ini gila. Menggigil Abu Bakar tadi, menahan. Sudah dipatuk, tetap ditahan sama Abu Bakar tangannya begini supaya ulah itu jangan keluar. Menggigil Abu Bakar, menahan, sakit bisa kono gigit tuh. Belum tanya. Sampai Abu Bakar tuh tak tahan lagi, jatuh air mata. Kono pipi Nabi Muhammad yang tidur di pangkuan Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, kau tak rela kau bersamaku, hijrah bersamaku. Sedih kau meninggalkan keluargamu, sedih kau meninggalkan harta bendamu di sana untuk hijrah kepadaku. Bukan itu ya Rasulullah, bukan itu yang aku tangiskan. Lantas apa yang kau tangiskan, wahai Abu Bakar? Aku dipatuk ular, tak sanggup ku menahankan sakitnya rasa patuk ini, maka jatuhlah air mataku tadi kena pipimu. Ya, Nabi ambil ludah, diolesnya lah di tempat yang dipatuk Nabi. Dengan izin Allah, hilang bongkak tadi, hilang sakitnya, sehat Abu Bakar balik. Tapi keluar, kenapa tak keluar? Nanti cerita lagi, dah. Sehatlah. Beli pisau. Hah? Ya. Jadi itulah pengorbanan para sahabat. Rela dia mengorbankan nyawanya untuk Nabi Muhammad. Tak ada kayu tak ada, batu udah tak ada, udah ditutup semua pakai batu, udah tak ada lagi yang nutup pakai tangannya yang bisa. Enggak kalian gitu. Adulah nih, semua katulah di jalan. Aduh kawan, awas kau, biar aku juga dapat tu. Aduh gitu. Aku ada penasaran. Aku kena anjing itu udah kepai bangsa kau ni bangku. Itu kasihan lelo namanya. Tapi Udah. Kemudian berapa lama Rasulullah dengan Abu Bakar berada di dalam gua itu? 2 hari. 3 hari, ada yang mengatakan 4 malam bersembunyi di dalam gua itu. Bersembunyi. Iya, leplah nama gua. Di pagi atau di balik Ustaz? Tidak keluar dari gua Nabi bersama Abu Bakar karena masih diincar di daerah situ, diincar mana nih Nabi Muhammad sama Abu Bakar nih hendak dibunuh. 3 hari tak keluar. Makan minum tidak Nabi? Makan minum, diantar makan minumnya sama anak Abu Bakar, Asma yang mengantar makan Nabi Muhammad sama Abu Bakar. Lagi hamil besar-besar Asma, diantarnya gua nih, menuju gua nih, bukan nawak jalan macam sini ke Simpang 4, mendaki gunung yang begini, mendaki menanjak. Itulah uang udah hamil bosan, bawa bontot nasi, dililitnya di badannya biar tak ketahuan, diantarnya makan, menaik, menerjang, rela untuk Nabi. Sekarang ada kalian begitu. Nah, contoh ada ulama
yang berdakwah di jalan Allah di kampung kita ini. Ada ustadz yang berdakwah ke sana kemari untuk umat, ya kan? Ternyata ustadz tuh susah hidupnya. Ulama tuh susah hidupnya. Kadang tak makan, kadang makan, kan? Seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mencintai ulama, kita perhatikan. Ulama tuh kita tengok, kita jongok hidup dia. Ustadz tuh kita jongok sehat apa tidak dia. Begitu hidup tuh. Kalau dia kurang makan, dikasih makan. Paham? Inilah pelajaran hijrah yang sederhana. Bagian pertama, lain waktu kita bahas lagi, kita lanjutkan lagi perjalanan panjang lagi tuh ceritanya. Ini masih sebagian, masih satu bagian aja yang Ustaz ceritakan. Paham? Udah, nanti setelah ini kita istirahat dulu, habis itu kita masuk lagi. Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Oke. Sebelum ke Ustaz tutup, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.